Halo sahabat PSA kita, berjumpa kembali dan kali ini kita akan belajar dengan topik 4 trik psikologi untuk belajar apapun dengan lebih cepat. Yuk let's check it out. Nomor 1, tumbuhkan pemahamanmu. Belajar dan memahami adalah dua keterampilan yang berbeda. Kamu dapat mempelajari semua jenis informasi, akan tetapi jika kamu tidak memahami mengapa sesuatu itu penting, maka informasi itu tidak akan banyak membantumu. Jadi, bagaimana kamu tahu kapan kamu sudah cukup belajar tentang sesuatu untuk memahami artinya? Orang-orang yang telah menghafal banyak informasi dapat mengingat data, kutipan, dan istilah. Mereka dapat menjawab pertanyaan yang kompleks dan memecahkan masalah yang sulit, tetapi hanya orang dengan pemahaman yang kuat tentang sebuah konsep yang dapat menjelaskan konsep tersebut dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri. Dengan kata lain, seseorang yang sepenuhnya memahami suatu mata pelajaran dapat mengajarkan mata pelajaran itu kepada hampir semua orang. Pada awalnya ini terdengar seperti janggal ketika seseorang menggunakan jargon tingkat tinggi atau mengutip bagian-bagian yang tidak jelas. Kita menganggap pemahaman mereka jauh di atas kepala kita. Tapi itu tidak selalu terjadi. Orang yang mengandalkan potongan-potongan informasi yang terlalu spesifik tidak selalu mengerti apa yang sebenarnya mereka katakan. Di sisi lain, orang-orang yang dapat menjelaskan konsep-konsep sulit dengan cara yang dapat dipahami oleh semua orang, mereka adalah orang-orang yang mengerti apa yang mereka katakan dan mengapa itu penting. Mereka cukup tahu tentang suatu topik untuk tidak hanya membeo informasi yang telah mereka pelajari, tetapi juga untuk menciptakan koneksi baru, metafora yang bermanfaat, dan ide-ide yang saling terhubung. Jadi, bagaimana ini dapat berlaku dalam hidupmu? Jika kamu ingin mempelajari segalanya dengan lebih cepat, jangan hanya fokus pada volume informasi yang kamu ketahui. Kamu tidak perlu menghafalkan setiap kata, angka, atau konsep dalam buku. Gantilah dengan berkonsentrasi untuk mengembangkan pemahaman yang lebih lengkap dan melihat gambaran besarnya. Mengapa sesuatu bekerja seperti itu? Bagaimana kamu menjelaskan ide besar ini kepada seseorang yang hampir tidak tahu apa-apa tentangnya? Bila kamu ingin menguji pemahamanmu, temukan seseorang yang hanya tahu sedikit tentang apa yang akan kamu pelajari. Cobalah cara terbaik untuk memberikan mereka penjelasan sederhana namun bermakna tentang bagaimana konsep yang sulit itu bekerja. Jika mereka dapat memahami apa yang kamu sampaikan meskipun hanya mengetahui sedikit saja, kamu memiliki pemahaman yang kuat tentang topik itu. Sebaliknya, jika tidak, kebingungan mereka seringkali mencerminkan lubang dalam pengetahuan kamu. Jadi, kembali lagi, temukan bagian yang hilang itu. Buatlah metafora baru. Jelaskan konsep kamu kepada berbagai orang. Saat penjelasan kamu menjadi lebih sederhana dan lebih bermakna, kamu akan melihat konsep-konsep yang sulit jatuh secara alami ke tempatnya. Nomor 2, menumbuh kembangkan minat. Banyak orang berjuang untuk mempelajari informasi baru karena mereka belajar dalam keadaan pikiran yang keliru. Jika kamu bosan, lelah, atau frustrasi, kamu akan kesulitan mengingat apapun juga, bahkan informasi yang sudah kamu baca ratusan kali. Kamu mungkin merasa bahwa ingatanmu tidak berfungsi sebagaimana semestinya. Tapi masalahnya bukanlah pada ingatanmu. Alasan kamu berjuang untuk mempertahankan informasi adalah karena kamu tidak tertarik atau tertarik pada mata pelajaran yang sedang dipelajari. Jika kamu ingin meningkatkan kecepatan dan efisiensi belajarmu, kamu harus bersemangat tentang informasi yang ingin kamu pelajari. Gairah tidak hanya membuat belajar menjadi lebih bermakna, tetapi sebenarnya meningkatkan level di mana kamu menyimpan kenangan baru dan membuat koneksi baru. Tapi, minat dan gairah tidak selalu terjadi secara alami. Bagaimana membuat dirimu tertarik pada topik yang menurut kamu membosankan? Jika kamu ingin merubah informasi yang membosankan menjadi sesuatu yang lebih merangsang, mulailah dengan menjawab pertanyaan ini. Apa yang membuat informasi ini berharga bagimu? Biasanya, kita menyerah pada mata pelajaran tertentu karena merasa mata pelajaran itu tidak penting atau tidak berguna. Jika kamu merasa membuang-buang waktu, kamu tidak memiliki insentif untuk belajar dan bekerja keras. Tetapi jika kamu tahu waktu dan usaha kamu berharga, kemungkinan besar kamu akan melakukan investasi, menyimpan informasi, dan menyalakan gairah pribadimu. Nah, kapanpun kamu berjuang untuk mengingat sesuatu, apakah itu mata pelajaran di sekolah atau program baru di tempat kerja, cari tahu mengapa informasi itu penting bagimu atau dunia pada umumnya. Akankah informasi ini membantu kamu mendapatkan keuntungan dalam karirmu? Atau apakah ini akan membantu kamu mengungkapkan misteri yang lebih besar tentang alam semesta? Jika kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kamu dapat memicu gairah yang lebih dalam di dalam dirimu. Begitu kamu tahu mengapa sesuatu itu bermakna, kamu merasa lebih termotivasi untuk memahami konsep dan menjelajahi wilayah intelektual baru. Tidak peduli mata pelajaran apa yang kamu pelajari, kamu punya alasan mengapa mempelajarinya. Baik ketika kamu berlatih untuk ujian atau mengambil keterampilan baru, cari tahu mengapa itu berharga bagimu. Terinspirasi dan nyalakan gairahmu. Kamu mungkin akan menemukan bahwa belajar dapat menjadi jauh lebih mudah. Nomor 3, umpan balik yang konstruktif.
Menurut sebuah studi pada tahun 2014 dari Rice University, perubahan kecil pada teknik pembelajaran populer dapat secara signifikan meningkatkan pemahaman kamu tentang topik apapun. Teknik populer ini kadang-kadang disebut sebagai pembelajaran spasi atau pengulangan spasi. Ide dasarnya adalah orang menyimpan informasi untuk jangka waktu yang lebih lama ketika mereka melewatkan sesi belajarnya, alih-alih menjejalkan informasi selama 6 jam dalam satu hari. Cobalah belajar selama 1 jam selama 6 hari. Dengan memecah pelajaran kamu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, otakmu akan menyimpan lebih banyak informasi. Pada setiap sesinya, kamu dapat meninjau mata pelajaran yang kamu pelajari, mengisi kesenjangan dalam pengetahuanmu, dan membuat hubungan antara ide-ide menjadi gambaran besar. Pengulangan spasi telah dipelajari dan dipelajari kembali puluhan kali. Tapi disinilah studi pada tahun 2014 menambahkan variabel baru yang penting, kebersamaan. Dalam studi ini, peneliti menggunakan tugas pekerjaan rumah khusus untuk melihat bagaimana teknik pembelajaran yang berbeda mempengaruhi ujian siswa. Selama 3 minggu, PR ini diberikan. Siswa diberikan kombinasi masalah baru dan masalah yang sudah mereka kenal. Saat para siswa mempelajari konsep baru, mereka juga meninjau konsep lama, menggunakan pengulangan spasi untuk mengembangkan pemahaman yang lebih kuat. Dengan sendirinya, pembelajaran spasial adalah teknik pembelajaran yang efektif yang akan membantu kamu mempelajari informasi dengan lebih cepat. Namun, dalam penelitian ini, para peneliti menambahkan variabel ketiga yang membuat proses pembelajaran menjadi lebih efisien. Setelah siswa menyerahkan tugas atau PR, mereka menerima umpan balik langsung dan meninjau ulang kesalahan mereka. Perubahan ini memanfaatkan bagian penting dari teka-teki psikologis yang mana pengulangan spasi saja tidak mencakup dengan sendirinya. Ketika para siswa melihat kesalahan yang mereka buat, mereka menjadi lebih termotivasi untuk meninjau materi pembelajaran sebelumnya dan menemukan sumber kesalahpahaman mereka. Hasilnya, mereka tidak hanya memperkuat pemahaman konsep, tetapi juga menambah lubang-lubang penting dalam pengetahuan mereka. Memperbaiki kesalahan kamu adalah teknik pembelajaran yang berguna di lingkungan apapun. Bukan hanya tugas pekerjaan rumah, menerima kritik membangun dari orang lain dapat membantumu mengidentifikasi kelemahan yang tidak dapat kamu lihat sendiri. Jika tidak, kamu mungkin membuang waktu berhari-hari atau berminggu-minggu untuk mempelajari materi dengan cara yang salah. Jadi, bagaimana kamu bisa memasukkan teknik pembelajaran ini ke dalam hidupmu? Dalam studi tahun 2014, para peneliti memberi siswa umpan balik terperinci setelah setiap tugas. Akan tetapi, kamu mungkin tidak memiliki akses ke sumber daya yang sama. Jika kamu belajar untuk menghadapi ujian atau hanya mempelajari topik baru, kamu mungkin tidak memiliki profesor untuk memberitahumu bahwa yang telah kamu lakukan adalah salah. Untungnya, kamu tidak memerlukan seorang ahli di bidangnya untuk mendapatkan umpan balik yang berguna tentang pekerjaanmu. Kamu bisa menuai hasil yang sama dengan belajar bersama teman, rekan kerja, atau teman sekelas. Cukup jelaskan konsep satu sama lain seperti kamu menjawab pertanyaan dalam ujian. Setelah mendengarkan jawaban orang lain, mulailah saling memberikan umpan balik. Apa yang mereka lewatkan, apa yang tidak masuk akal, kemungkinannya adalah kamu akan menemukan lubang dalam pekerjaan temanmu dan mereka pun demikian kepadamu. Tapi tidak apa-apa, tenang saja. Kamu ingin mengidentifikasi sebanyak mungkin kesalahan saat kamu masih belajar. Dengan begitu, ketika tiba saatnya untuk mengikuti ujian atau membuat presentasi, kamu dapat merasa lebih percaya diri karena tahu bahwa kamu telah belajar dari kesalahanmu dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam. Nomor 4, teknik beragam. Setiap kali kamu mempelajari sepotong informasi baru, otak kamu menciptakan jaringan isyarat dan koneksi yang dapat kamu gunakan untuk menggerakkan memorimu dalam konteks yang tepat. Misalnya, perangkat pengingat adalah alat umum yang dapat kamu gunakan untuk menyimpan rangkaian informasi dengan cepat. Banyak orang menggunakan alat yang sudah dikenal seperti perangkat pengingat untuk setiap mata pelajaran, keterampilan, atau konsep yang mereka pelajari. Tetapi jika kamu ingin mempelajari berbagai mata pelajaran dengan lebih efisien, kamu perlu menggunakan lebih dari satu teknik pembelajaran. Bayangkan ada 2 orang sedang belajar untuk persiapan ujian. Keduanya belajar selama total 1 minggu, tetapi setiap siswa menggunakan teknik belajar yang berbeda. Siswa pertama menggunakan catatannya untuk membuat serangkaian perangkat pengingat. Setiap hari ia meninjau perangkat pengingatnya. Pada hari ketiga, dia dapat mengingat setiap informasi dari perangkat pengingatnya dengan jelas. Jadi dia berhenti belajar dan mengira bahwa dia telah mempelajari semua yang perlu diketahuinya. Siswa kedua di sisi lain mengubah teknik belajarnya dari hari ke hari. Pada hari pertama, dia membaca catatannya dan membuat daftar dalam perangkat pengingatnya. Pada hari kedua, dia mengubah catatannya menjadi sebuah permainan. Pada hari ketiga, dia mengajarkan konsep yang dipelajarinya kepada seorang teman. Dengan mencampur adukkan teknik belajarnya, dia menemukan lubang dalam pengetahuannya. Dia memperdalam pemahamannya tentang topik belajar karena dia mendekati topik itu dari berbagai sudut yang berbeda. Jadi, bila kamu ingin mempelajari semuanya menjadi lebih cepat, manfaatkan gaya belajar kamu yang beragam. Misalnya, otak kamu biasanya membuat hubungan antara kata dan gambar. Jika kamu perlu mengingat istilah atau konsep tertentu, buat gambar mental yang dapat kamu gunakan untuk menggerakkan ingatan kamu. Kamu bisa juga memanfaatkan inderamu yang lain.
Gambar visual biasanya merupakan isyarat paling dapat diandalkan, tetapi kamu juga dapat menggunakan bau, suara, gerakan, dan bahkan rasa untuk meningkatkan daya ingatmu. Intinya adalah jangan membatasi diri pada satu teknik pembelajaran saja. Apapun yang perlu kamu pelajari, buatlah keragaman dalam kotak peralatan kognitifmu. Dekati topik belajarmu dari sudut yang berbeda dan libatkan panca inderamu. Beragam teknik pembelajaran menciptakan koneksi yang lebih kuat dan tahan lama di otakmu. Pada awalnya, ini mungkin memerlukan sedikit lebih banyak pekerjaan, tetapi dengan strategi yang tepat, maka ini dapat membantumu mempelajari semuanya dengan lebih cepat. Terima kasih sudah menyimak video ini dan jangan lupa klik subscribe untuk terus mendapatkan topik belajar menarik lainnya. Sampai jumpa.